Oke. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Siti Ansoriah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Estetika Bahasa dan Seni Budaya Indonesia. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi mengenai pendekatan SK yang di dalamnya terdapat konsep seni dalam estetika dan proses pengalaman estetika. Baik. Untuk kelompok 4 sendiri yang beranggotakan Indriana Septia Cahya Padilah, Ratu Nur Aisyah Azahra, dan saya sendiri, Tamara Aulia Restulan. Adapun submateri yang akan kami bahas diantaranya yang pertama yakni pengertian pengalaman estetik, perbedaan pengalaman estetik terhadap alam dan karya seni, teori pengalaman estetik, rintangan pengalaman estetik, pendekatan estetika, dan proses pengalaman estetika. Baik, untuk pembahasan materi yang pertama mengenai pengertian pengalaman estetik akan dipaparkan oleh rekan saya Ratu Nur Aisyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian pengalaman estetik. Pengalaman estetik adalah pengalaman yang dirasakan oleh penikmat terhadap karya estetik dalam arti keindahan. Dalam hal ini, pengalaman estetik tersebut terjadi karena adanya penyeimbangan antara dorongan-dorongan hati dalam menikmati karya seni. Maka dari itu, menggunakan istilah estetik dan konteksnya bisa ditunjukkan untuk penikmatan karya seni dan keindahan alam. Adapun Kant dan beberapa filsuf lain yang menandakan bahwa pengalaman estetik ini bersifat tanpa pamrih. Manusia tidak mencari keuntungan, tidak terdorong pertimbangan praktis. Kita menikmati keindahan hamparan, contohnya kita menikmati keindahan hamparan sawah di Bandung Selatan atau hamparan hijau di perkebunan teh. Di puncak merupakan kegiatan yang dilakukan tanpa tuntutan apapun. Bagian terpenting kenikmatan dan kepuasan jiwa karena alam telah menyegarkan pikiran dan perasaan. Bagi beberapa seniman, keindahan alam itu bisa menjadi salah satu rangsangan untuk berkarya seni. Seniman juga memiliki kepekaan artistik yang akan mengalami keharusan estetik atas realita alam. Kemudian mengabadikan dan mengubah alam menjadi karya seni. Seperti dicontohkan di atas, maka hasil penikmatan terhadap alam yang indah atau karya Tuhan ini dapat disebut pengalaman estetik. Boleh di next slide. Lalu di sini ada pembahasan mengenai perbedaan pengalaman estetik terhadap alam dan karya seni. Pengalaman estetik terhadap alam dan karya seni merupakan dua pengalaman yang berbeda tanggapan estetiknya, karena keindahan alam dan karya seni memiliki karakteristik yang tidak sama. Perbedaan tersebut adalah, yang pertama, karya seni mengekspresikan gagasan dan perasaan, sedangkan alam tidak mengandung makna seperti itu. Yang kedua, dalam karya seni, orang dapat bertanya, apa yang dapat dikatakan karya ini? Atau apakah maksud karya ini? Kita tidak pernah bertanya hal serupa ketika menyaksikan keindahan alam. Yang ketiga, seni dapat meniru alam, tetapi alam tidak mungkin dapat meniru seni. Yang keempat, dalam benda alam, kita dapat menerima keindahan tanpa kepentingan praktis pragmatis dalam hidup ini, atau merupakan penikmatan keindahan tanpa adanya pamrih atau disinterestedness. Sedangkan dalam karya seni, masih dapat ditemui karya-karya itu sebagai yang indah dan sekaligus berguna. Keindahan alam itu gratis, tanpa pamrih kegunaan apapun. Sedangkan keindahan seni karena punya makna, dapat membawa nilai-nilai lain di samping nilai keindahan.
Perbedaan dua kategori keindahan alam dan seni seperti diutarakan tadi akan membedakan pola ruang lingkup kajian filsafatnya. Pengalaman seni merupakan filsafat seni yang memusatkan perhatian pada proses penikmatan, penghayatan, dan penghargaan terhadap karya seni. Sedangkan estetik bisa juga dimanfaatkan dalam konteks penikmatan karya Tuhan atau alam yang mengandung nilai keindahan, tetapi bukan karya seni atau buatan manusia. Dalam proses interaksi antara pengamatan dengan alam, maka akan tersusun pengalaman pada subjek pengamat berupa keharuan emosi, pengetahuan atau wawasan, kekayaan perasaan, tanggapan moralitas, dan nilai-nilai spiritual, keagungan Tuhan, kecintaan terhadap Sang Pencipta, dan rasa keimanan. Nilai-nilai tanggapan estetik terhadap alam tersebut merupakan hasil pengalaman. Proses pengalaman terhadap seni yang melahirkan tanggapan estetik diantaranya nilai seni. Bisa juga dikatakan sebagai proses apresiasi seni. Lalu di sini ada teori pengalaman estetik. Yang pertama ada teori jarak psikis atau physical distance dari E. Bullock. Teori ini ditulis dalam bukunya yang berjudul Physical Distance as Factor in Art and Aesthetic Principle. Bullock mempergunakan metode introspeksi dari psikologi, yakni pengamatan diri dengan jalan merenungkan pengalaman-pengalaman sendiri. Bullock berpendapat bahwa untuk menumbuhkan pengalaman yang berhubungan dengan seni, orang justru harus menciptakan jarak psikis di antara dirinya dengan hal-hal apapun yang dapat mempengaruhi dirinya itu. Hal-hal yang dapat mempengaruhi diri seorang misalnya adalah segi-segi kegunaan dari sesuatu benda untuk keperluan atau tujuan orang itu. Kebutuhan dan tujuan praktis itu harus dikeluarkan agar perenungan dan tinjauan seorang secara estetis terhadap bendanya itu semata-mata menjadi mungkin. Lalu teori yang kedua yaitu teori Einfühlung atau teori tentang pemancaran perasaan diri sendiri ke dalam T. Fisher. Menurut Fisher, seorang pengamat karya seni atau benda estetis apapun cenderung untuk memancarkan atau memproyeksikan perasaannya ke dalam benda itu, menjelajahi secara hayal bentuk dari benda tersebut dan dari kegiatan itu menikmati sesuatu yang menyenangkan. Teori ini dikembangkan oleh Lipps di dalam bukunya Estetik yang terdiri dari dua jilid. Dalam garis besarnya, teori Lipps menyatakan bahwa kegiatan estetis adalah kegiatan seseorang yang dari situ timbul suatu emosi estetis khas yang terjadi karena perasaan itu menemukan suatu kepuasan atau kesenangan yang disebabkan oleh bentuk objektif dari karya seni tersebut. Nilai dari tanggapan objektif orang tergantung pada teori Einfühlung tersebut yang dikemukakan oleh Friedrich D. Fischer. Boleh di next slide. Lalu di sini ada rintangan pengalaman estetik. Dalam pengalaman estetik, mengalami hambatan jika di dalam diri si pengamat terdapat sikap yang pertama itu sikap praktis. Nah, sikap praktis ini terjadi apabila seseorang mengamati pemandangan yang indah dengan tujuan untuk kepentingan praktis, misalnya membangun hotel, rumah makan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sikap ilmiah. Terjadi apabila seseorang mendengarkan lagu klasik yang diselidiki adalah asal-usulnya, diciptakan oleh siapa, di mana, dan kapan lagu itu dibuat. Yang ketiga, sikap melibatkan diri. Apabila seseorang yang mempersamakan nasibnya dengan nasib seseorang yang berada dalam buku novel yang baru saja ia baca atau film yang baru saja ia tonton. Yang keempat, sikap emosional. Terjadi apabila ada seseorang terhadap hasrat yang menyala-nyala untuk menikmati karya seni atau kesadaran diri yang berlebih-lebih dalam penikmatan itu. Adapun menurut Stephen Pepper, musuh-musuh dari pengalaman estetik adalah adanya kesenadaan atau monoton dan kekacaubalauan atau confusion. Dan hal yang merusak pengalaman estetis itu dalam karya seni yang baik harus diusahakan adanya keanekaan atau variety dan kesatuan atau unity yang seimbang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ratu. Kemudian selanjutnya yakni pembahasan mengenai pendekatan estetika yang akan saya bahas. Nah, menurut Roger Scruton, seorang profesional di Institut Psikologi Sains dan juga penulis buku The Aesthetic of Arsitektur, terdapat tiga pendekatan estetika. Nah, yakni yang pertama ini adalah studi estetika mengenai analisis bahasa kritik, yang mana penilaian tertentu terhadap keindahan disertai logika dan pembenarannya. Menurut Edmund Burke tahun 1757 mencoba membedakan dua konsep estetika. Dan dengan mempelajari kualitas yang dilambangkan oleh konsep-konsep tersebut, menganalisis sikap manusia yang berbeda yang diarahkan kepada konsep-konsep tersebut. Pada akhirnya, perbedaan antara indah dan agung sangat terasa dan berpengaruh, yang mendasari gaya kritik kontemporer.
Pada masa-masa yang lebih baru, para filsuf cenderung berkonsentrasi pada konsep-konsep teori sastra modern, yaitu konsep-konsep seperti representasi, ekspresi, bentuk, gaya, dan sentimentalitas. Kajian ini selalu memiliki tujuan ganda, yakni untuk menunjukkan bagaimana, jika memang ada, deskripsi-deskripsi ini dapat dibenarkan dan untuk menunjukkan apa yang khas dalam pengalaman-pengalaman manusia yang diekspresikan di dalamnya. Studi estetika pada akhirnya mampu menunjukkan apa yang khas di dalam pengalaman seorang manusia dan berbagai ekspresi di dalamnya. Kemudian selanjutnya, yang kedua ini mengenai studi filosofis tentang apa saja yang dipikirkan, dirasakan, dan diekspresikan sebagai respon manusia terhadap pengalaman estetis. Seperti yang ditulis oleh Immanuel Kant dalam The Critic of Judgment, menjadikan estetika sebagai dasar penilaian atau penjurian, sebuah objek keindahan. Saat itulah, Kant telah memisahkan kepentingan ilmiah dan praktek dari studi estetika. Oleh karena itu, kunci dari ranah estetika terletak pada sikap tidak memihak yang dapat kita asumsikan terhadap objek apapun dan yang dapat diungkapkan dalam banyak cara yang kontras. Banyak pemikir era modern yang sepakat dengan Immanuel Kant juga mengenalkan teori dan gagasan terkait sikap dan pengalaman estetika dengan berdasar pada perkembangan psikologi filosofis. Pemikiran tersebut disandarkan pada pemikiran yang dikembangkan oleh Friedrich Hegel, seorang fenomenolog, juga pada Ludwig Wittgenstein. Meski demikian, filsafat pikiran dengan estetika psikologis empiris adalah tiga hal yang berbeda. Estetika itu tidak disebutkan sebagai ilmu karena tidak menyelidiki penyebab fenomena sebagai ilmu pengetahuan lainnya. Estetika lebih sering disebut sebagai penyelidikan a priori dan konseptual, sehingga tujuan studinya adalah mengidentifikasi. Tentunya hal ini mirip dengan filsafat di mana filsuf memberikan deskripsi seluas mungkin tentang suatu hal. Lalu tujuannya adalah agar pendengarnya atau siswanya bisa memahami dan menghargai hal tersebut. Kemudian pendekatan yang terakhir ya, ini studi filsafat tentang objek estetika. Melalui pendekatan ini dapat dikatakan bahwa estetika adalah pembahasan terkait objek estetika itu sendiri. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa masalah estetika muncul terutama karena dunia mengandung kelas objek khusus yang menjadi sasaran reaksi selektif kita dan yang kita gambarkan dalam istilah estetika. Kelas yang biasanya dipilih sebagai objek estetika utama adalah karya seni. Objek estetika adalah apa yang sejauh dilihat sebagai seni. Meski demikian, dengan pendekatan tampak jelas perbedaannya. Konsep estetis dan pengalaman estetis mendapatkan perhatian utama. Begitu juga pengalaman yang didapat karena reaksi atau respon terhadap objek estetis tersebut. Hegel menyatakan bahwa tugas utama estetika terletak pada studi berbentuk seni dan konten spiritual di dalamnya. Apabila estetika yang terbaru justru difokuskan ke bentuknya dan artistiknya, maka estetika justru sepenuhnya akan dipelajari melalui studi seni. Dampaknya, seni adalah salah satu manifesto nilai estetika, maka justru seni kehilangan nilainya yang lebih agung daripada itu. Karena itu, sebenarnya akan ada perbedaan antara filsafat seni dengan estetika, asalkan kita tidak membatasi ruang lingkup estetika itu sendiri. Baik, kemudian materi yang terakhir akan dipaparkan oleh Indriana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses pengalaman estetika. Pada tahap awal, pengalaman ini dimulai dengan persepsi sensorik, di mana panca indera seperti penglihatan, pendengaran, atau sentuhan berperan penting dalam menangkap elemen visual, suara, atau tekstur dari objek yang diamati. Misalnya, dalam melihat lukisan, mata akan menangkap warna, bentuk, dan komposisi. Pada tahap ini, persepsi seringkali bersifat spontan dan tanpa interpretasi yang mendalam. Namun dalam konteks estetika, persepsi sensorik ini menjadi titik awal dari pengalaman estetis. Mata kita menangkap warna memulai memproses informasi ini secara berbeda. Kita mulai memperhatikan bagaimana elemen-elemen visual tersebut disusun, hubungan antar elemen, dan bagaimana keseluruhan komposisi menciptakan efek tertentu. Pada tahap ini, kita mulai memasuki ranah estetika, di mana kita
menilai keindahan, harmoni, dan keselarasan dalam karya seni. Kita mungkin merasakan kegembiraan, ketenangan, atau ketegangan dalam menanggapi komposisi visual lukisan tersebut. Kita mungkin juga memulai hubungan elemen-elemen visual dengan makna dan emosi tertentu. Pada tahap kedua ini, melibatkan interpretasi dan refleksi. Setiap panca indera menangkap stimulus estetik, pikiran mulai menganalisis dan memberikan makna terhadap apa yang dilihat atau dirasakan. Proses ini dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, pengetahuan tentang budaya seni, serta nilai-nilai personal seseorang mungkin mempertimbangkan teknik, gaya, dan emosi yang disampaikan oleh karya tersebut. Disinilah unsur subjektivitas muncul, di mana apa yang indah bagi suatu orang mungkin berbeda dengan orang lain berdasarkan pengalaman hidup dan preferensi masing-masing. Pada tahap terakhir adalah apresiasi emosional. Di sini pengalaman estetik mencapai puncaknya ketika seseorang merasa terhubung secara emosional dengan objek tersebut. Perasaan kagum, tentang terinspirasi, atau bahkan terkejut bisa muncul sebagai respons terhadap pengalaman estetik. Emosi ini seringkali memperdalam hubungan seseorang dengan karya atau fenomena yang sedang dialami, menciptakan ketenangan yang berkesan. Pengalaman estetik pun menjadi kombinasi antar persepsi sensorik, interpretasi intelektual, dan resonansi emosional yang menyatu dalam satu kesatuan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Indri. Oke, berikutnya merupakan sumber referensi yang kami jadikan acuan dalam pembuatan materi mengenai pengertian pengalaman estetik, perbedaan pengalaman estetik terhadap alam dan karya seni, teori pengalaman estetik, rintangan pengalaman estetik, pendekatan estetika, dan proses pengalaman estetika. Oke, sekian pembahasan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri apresiasi untuk kelompok 4. Silakan yang ingin bertanya. Sudah jelas semua? Ada di kolom komentar, Ibu. Silakan dipandu kelompok 4. Baik, teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya, boleh ditaruh di kolom chat dan izinkan kami berdiskusi sebentar.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Di sini sudah ada 3 pertanyaan dan pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh Indriana. Kepada Indriana, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sania. Tadi Sania bertanya tentang hmm, bagaimana teori jarak pikir mempengaruhi cara individu memahami dan menilai karya seni. Baik, saya akan menjawab. Eh, Teori jarak pikir yang ditemukan oleh Edward menjelaskan bagaimana jarak emosional kita terhadap karya seni mempengaruhi cara kita memahami dan menilai karya tersebut. Ketika kita berada di dalam pikir yang jauh, kita cenderung lebih objektif dalam menilai karya seni. Kita dapat melihat detail teknik dan struktur karya dengan lebih jernih tanpa terpengaruh oleh emosi pribadi kita. Kita mungkin fokus pada aspek teknik seperti komposisi warna dan penggunaan cahaya dan menilai karya berdasarkan kriteria estetika yang objektif. Sebaliknya, ketika jarak pikir kita dekat, kita cenderung lebih terbawa oleh emosi dan penilaian kita akan lebih subjektif. Kita mungkin lebih fokus pada aspek emosional karya seperti bagaimana cara membuat kita merasa bagaimana karya seni membuat kita merasa dan menilai karya berdasarkan bagaimana karya tersebut menyentuh hati kita. Seperti itu, Sania. Apakah dapat dipahami atau kurang jelas? Dapat dipahami. Baik, terima kasih Indri atas jawabannya dan juga terima kasih Sania karena telah bertanya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Laili Istiqomah, yang dimana pertanyaannya mengenai apa yang dimaksud dengan jarak psikis dalam teori pengalaman estetik menurut Bullock dan bagaimana hal ini mempengaruhi cara seseorang menikmati karya seni. Pertanyaan ini akan dijelaskan oleh rekan saya Ratu Nur Aisyah Azahra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Laili. Jadi, jarak psikis menurut Ibu Lok ini merupakan konsep yang menyatakan bahwa untuk mengalami pengalaman estetik secara optimal, maka seseorang tentunya harus menciptakan jarak mental antara dirinya sendiri dengan objek yang diamati. Jadi, dengan mengabaikan aspek-aspek praktis atau kebutuhan sehari-hari yang mungkin terkait dengan objek tersebut. Maka dengan adanya jarak psikis tersebut, maka penikmat seni dapat fokus sepenuhnya pada aspek-aspek estetis objek tanpa dipengaruhi adanya kegunaan praktis ataupun emosi pribadi dari orang tersebut. Apakah sudah terjawab, Laili? Sudah, Ratu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Ratu dan juga Laili yang sudah bertanya. Kemudian ada pertanyaan dari Basil dan juga Israni, akan tetapi pertanyaan Basil belum kami temukan jawabannya, mungkin nanti ya Basil. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Israni Septianti terlebih dahulu, yakni mengenai bagaimana estetika menurut Roger Scruton dapat berpengaruh ke cara kita mengapresiasi seni, apa yang membuat penilaian estetis itu berbeda dengan penilaian ilmiah biasa. Nah, jadi begini, menurut Roger Scruton, setelah apa yang saya jelaskan tadi, estetika itu melihat lebih dari sekedar bentuk fisik atau teknik dari sebuah karya seni. Scruton itu bilang kalau ada 3 pendekatan yang bisa kita gunakan untuk melihat estetika. Nah, salah satunya itu mengenai bagaimana kita menggunakan bahasa kritik untuk membahas karya seni tersebut. Kemudian, eh, misalnya itu seperti waktu kita bilang sesuatu itu indah atau agung. Itu sebenarnya bukan hanya asal bicara, tapi ada logika dan alasan di baliknya. Nah, berbeda dengan penilaian ilmiah yang lebih ke fakta dan penyebabnya. Kalau bicara mengenai penilaian estetis, seperti yang dikatakan Immanuel Kant tadi, yang penting itu kita tidak boleh memihak. Jadi kita harus melihat keindahan tanpa adanya kepentingan lain, seperti suka nggak suka sama pembuatnya.
Itu salah satu contoh yang eh, tidak boleh dilihat dari keindahan. Jadi kita harus secara objektif. Disitulah estetika berbeda dari ilmu biasanya, karena estetika itu lebih ke bagaimana kita merasakan dan merespons seni secara personal. Ilmu biasa kan lebih berfokus ke kenapa sesuatu itu bisa terjadi atau apa penyebabnya. Tapi estetika lebih ke soal pengalaman kita dan apa yang kita rasakan sewaktu melihat karya seni. Seperti itu, Israni Septianti, apakah dapat terjawab? Oke, sama-sama Israni. Ini sudah terjawab semua. Belum, Ibu. Masih ada 2 pertanyaan Terima kasih lagi. dari Pertanyaan Kak kecil Rizky, dan Bu. juga pertanyaan Rizky, Ibu. Oke, baik. Pertanyaan dari Kiki, Rizky Nur Barokah akan dibahas oleh Ratu. Kepada Ratu dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Eh, Pertanyaannya itu, bagaimana sebuah teori Enfulung dapat membedakan antara empati estetis dengan empati emosional dalam konteks hubungan antar manusia? Apakah terdapat tumpang tindih di antara keduanya?
Jadi, teori Einfühlung ini membedakan antara empati estetis dan empati emosional dalam konteks hubungan antar manusia dengan menekankan bahwa empati estetis melibatkan pemancaran perasaan ke dalam objek seni, di mana individu merasakan keindahan atau makna tanpa keterlibatan emosional langsung. Sementara itu, empati emosional berfokus pada kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain dalam interaksi sosial. Meskipun keduanya melibatkan proses pemahaman dan penghayatan, tumpang tindih dapat terjadi apabila pengalaman estetis juga membangkitkan perasaan yang lebih mendalam, memungkinkan penikmat seni untuk merasakan kedekatannya dengan perasaan orang lain. Misalnya, seseorang dapat merasakan keharuan yang mendalam terhadap karya seni yang menggambarkan penderitaan manusia, yang pada gilirannya dapat memperdalam pemahaman mereka tentang pengalaman emosional orang lain. Apakah sudah terjawab, Rizky? Baik, sudah terjawab Ratu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Ratu dan juga Rizky yang sudah bertanya. Di sini ada Amir yang raise hand. Boleh, Amir? Oke, baik. Terima kasih, Tamara. Di sini saya bukan mau nanya sih, lebih tepatnya mencoba untuk membantu kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan Basil ya. Oke, eh, pertanyaan Basil ini sangat menarik ya, yaitu apa kritik yang berfokus pada keindahan dan keagungan cenderung mengabaikan aspek-aspek lain dalam karya seni, seperti konsep, ideologi, atau konteks sosial politik. Bagaimana hal ini berdampak pada penilaian estetis di era seni konseptual? Oke, menarik, Basil. Eh, Mungkin jawab sesuai pengetahuan saya ya. Mengenai keindahan ya. Sebenarnya kritik yang berfokus ke keindahan dan keagungan itu tidak bakal mengabaikan. Jadi pasti aspek-aspek seperti konseptual, ideologi, konteks sosial politik itu pasti masuk ke dalam keindahan. Kenapa? Karena keindahan tuh tidak selalu tentang bentuk. Keindahan, keagungan tidak selalu tentang penampilan dari karya tersebut. Ketika seorang penikmat seni memahami konsep dari seninya itu, maka penikmat tersebut bakalan mengerti bagaimana indahnya seni itu dari segi konsepnya. Apalagi kalau penikmat seni juga memahami ideologi dalam pembuatan seninya. Kemungkinan penikmat itu bakalan mengerti bagaimana indahnya ideologi dalam seni tersebut. Begitu juga konteks sosial politik. Karena seni itu nggak bisa dinilai secara pasti. Jadi keindahan itu sangat menyeluruh. Semua aspek bakalan kena. Mau konseptual, ideologi, sosial, proses, terus apapun itu pasti masuk dalam konsep keindahan. Jadi tidak mungkin aspek-aspek di luar keindahan yang ditanyakan oleh Basil itu bakalan diabaikan. Bagaimana, Basil? Jawaban dari saya. Iya, sudah terjawab atas jawabannya. Mungkin untuk lebih memperkuat, mungkin dari kelompok ini boleh menjawab. Mungkin saya juga ingin menambahkannya terkait pertanyaannya Basil ya mengenai eh, kritik pada keindahan dan keagungan ini kan kita membicarakan pada era seni konseptual ya. Nah, pada masa itu seringkali cenderung mengabaikan aspek-aspek lain gitu. Jadi hanya keindahan dan keagungan gitu yang ditonjolkan. Nah, aspek-aspek lain dari karya seni seperti konsep, ideologi, atau konteks sosial politik ini terjadi karena penilaian keindahan dan keagungan itu sendiri biasa lebih berpusat pada bentuk estetisnya dan pengalaman emosional dari karya seni itu sendiri. Jadi, aspek-aspek yang lebih konseptual atau politis sering tidak dapat perhatian yang cukup gitu.
dalam materi yang dipelajari tadi, seperti yang saya telah jelaskan tadi, disebutkan bahwa kritik keindahan dan keagungan ini mulai dikembangkan sejak Edmund Burke yang membedakan antara yang indah dan juga yang agung. Tapi bila kita terus-terusan berfokus pada keindahan, kita bisa saja melewatkan pesan penting yang ingin disampaikan lewat ide atau konteks karya seni tersebut. Nah, di era seni konseptual ini bisa jadi masalah besar. Seni konseptual kan sering kali lebih berfokus pada gagasan atau konsep daripada bentuk visual yang indah. Kalau kita hanya menilai dari segi estetika yang tradisional, banyak karya seni konseptual yang mungkin dianggap tidak bagus karena kurang memanjakan mata, padahal mereka punya ide atau pesan yang mendalam. Contohnya karya seni seperti Fontaine karya Marcel Duchamp yang lebih mengutamakan ide daripada keindahan visual bisa dianggap kurang bernilai kalau hanya dilihat dari kacamata keindahan. Jadi, kritik yang hanya fokus pada keindahan dan keagungan itu dampaknya bisa tidak relevan buat seni konseptual karena seni ini lebih menantang konsep estetika tradisional. Ini juga bisa membuat penilaian estetis kita jadi kurang lengkap karena nggak mempertimbangkan elemen-elemen penting lain seperti pesan sosial, kritik budaya, atau refleksi ideologi yang ada di dalam karya tersebut. Jadi begitu Basil, apakah dapat dipahami Basil? Ya, sudah dipahami. Terima kasih Tamara dan Amir. Sama-sama Basil. Iya baik Ibu Siti, ini sudah semua pertanyaan dijawab oleh kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu Siti Ansoriah. Ya, terima kasih Tamara dan teman-temannya kelompok 4 ya. Kelompok 4 Iya kan Ibu, ya? kelompok 4. Kelompok 4 Indriana, Ratu, ya, Indriana, Ratu dan Tamara ya. Tadi yang pertanyaan Amir sudah dijawab ya? Amir mencoba membantu menjawab Ibu. Oh, oke, baik. Baik, Ibu akan menambahkan ya. Kalau Ibu lihat di RPS-nya kan pertemuan 5 ya. Di sini proses pengalaman estetik, pendekatan estetika, konsep seni dalam estetika. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ibu. Udah Ibu. Sudah ya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya sama Tamara dan teman-temannya bahwa seni itu apa sih yang dimaksud dengan seni gitu kan? Art ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Prancis itu art, kalau dalam Spanyol LRT, kalau dalam Italia IRT ya kan? Berarti apa namanya ketangkasan ya kan, keahlian. Nah, menurut Sudarso, seni itu berasal dari kata sani. Nah, dalam bahasa Sanskerta itu berarti pemujaan, pelayanan dengan hormat dan jujur. Nah, dari kata Sanskerta sani. Nah, berarti seni itu sebagai sebuah karya ya atau semacam keahlian ya kan yang tidak semua orang memilikinya gitu kan. Nah, menurut Juganta bahwa seni sesuatu yang menghasilkan kesenangan ya kan, tetapi berbeda dengan rasa gembira karena mempunyai unsur seni itu unsur keindahan. Kalau kita gembira kan beda, misalnya dapat hadiah, berbeda dengan kita menghasilkan sesuatu seperti itu. Nah, seni menurut Aristoteles kemampuan membuat sesuatu dalam hubungannya untuk menciptakan suatu tujuan, ya kan, atau gagasan tertentu. Nah, seni sebagai kegiatan manusia menurut Tolstoy kegiatan sadar manusia dengan perantaraan tanda-tanda untuk menyampaikan perasaan. Nah, misalnya
seorang apa namanya pemahat gitu kan, dia mengkreasikan eh, lukisan gitu ya atau pahatan patungnya gitu kan, untuk ada yang untuk kepuasan gitu kan, kepuasan batin gitu kan, eh, atau pergolakan gitu kan, atau juga semacam kritikan dan sebagainya. Nah, seni sebagai karya seni gitu kan, biasanya misalnya dalam lukisan prasejarah gitu kan, ya di sebuah lereng, di gua-gua, eh, contohnya kalau misalnya di gua Pamijahan gitu kan, suka tuh masuk ke dalam gua, terus ada semacam lukisan atau pala yang dianggap peci wali gitu kan dan sebagainya. Nah, mungkin itu salah satu nilai religi magis ya kan. Kemudian ada juga koreografi ya kan, kepeduliannya tergantung misalnya uh, dia ingin membuat sebuah seni pertunjukan untuk sindiran misalnya atau uh, ketidaksukaan atau ketidaksenangan dan sebagainya. Nah, ini sebagai kemahiran. Nah, biasanya itu eh, apa namanya dalam eh, pelaku seni ya, pelaku seni misalnya di Bali atau di Papua gitu ya, eh, mematungnya membuat sebuah ukiran kayu gitu kan, untuk apa gitu kan, misalnya seperti itu. Kemudian atau seni musik gitu kan. Dulu pemusik kawakan ya yang senior Idris Sardi kemahirannya dalam memainkan musik biola. Nah, melakukan improvisasi nada kreatif gitu kan. Eh, untuk tujuan yang berbeda-beda. Nah, seni sebagai kegiatan manusia, ekspresi wajah dan gerakan yang lucu dan konyol, misalnya mandra, ya kan, mengundang tawa para penonton. Stand up comedy juga itu bagian dari seni juga. Kemudian pelukis Basuki Abdullah, dulu terkenal nih Basuki tahun 80-an gitu kan. Warna-warni yang indah, yang menurut orang penikmat seni lukis pasti mempunyai nilai rasa keindahan atau bisa menikmati gitu kan hasil karyanya. Kemudian unsur atau elemen dalam seni. Struktur seni merupakan perpaduan sejumlah unsur dan media yang berupa unsur rupa, musik, tari atau gabungan dari unsur tersebut. Tema merupakan ide, ya kan? Kita juga menuliskan novel atau puisi, ya, pasti kan ada tema atau ide yang melatar belakangi kenapa kita bisa menulis sebuah puisi tersebut, gitu kan? Ada sarananya, ada gayanya, gitu kan? Gayanya itu misalnya personal, gayanya saya seperti ini, dengan misalnya puisi majas-majas yang dipilihnya seperti ini, itu gaya saya dan sebagainya. Nah, klasifikasi unsur seni ada seni rupa, pertunjukan dan seni sastra. Seni rupa ada seni rupa murni, terapan, desain pria. Pertunjukan seni tari, musik, teater, film dan lainnya. Seni sastra, prosa, puisi dan lain-lain. Nah, kesimpulannya, seni merupakan kegiatan manusia dalam mengekspresikan, ya kan, berbagai keahliannya, gitu kan. Kalau kalian dalam tulisan, berarti kalian mengkreasikan, misalnya dalam bentuk puisi atau dijadikan musikalisasi, gitu kan, membuat aransemen dan sebagainya, atau dalam novel gitu kan, menulis novel gitu kan, ada ide yang dituangkan, ide itu berasal dari misalnya imajinasi, pemikiran, pengalaman dan sebagainya, itu juga bagian dari seni. Kira-kira tambahan itu yang dari Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup, Ibu. Sudah jelas semua? Insya Allah, Ibu.
Oke, kalau sudah jelas berarti untuk pertemuan tentang pendekatan seni ini kita sudah selesai ya. Minggu depan kita lanjut pada kritik seni. Oke. Baik, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan hari ini kita sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.